Bismillahirrahmanirrahim. Di kedalaman alam semesta tersembunyi rahasia penciptaan yang diungkap oleh Al-Quran 14 abad yang lalu. Hari ini kami mengajak Anda dalam perjalanan melintasi tahap penciptaan ilahi dari partikel tersembunyi hingga peniupan ruh ke dalam diri manusia. Allah Ta'ala berfirman, dan hanya kepada Allah lah sujud segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Sesungguhnya Allah menciptakan 7 langit dalam bentuk bulat agar makhluk-makhluk bersujud kepadanya dalam bentuk tawaf. Tahap pertama, Az-Zariyat, energi gelap. Demi angin yang menerbangkan debu dengan kuat mewakili energi gelap yang menjaga alam semesta atas perintah Allah. Tahap kedua, atom, jiwa yang satu. Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu. Dasar pembentukan semua makhluk di mana elektron berputar mengelilingi proton dengan kecepatan mendekati setengah kecepatan cahaya. Tahap ketiga, air, asal mula kehidupan. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Air adalah satu-satunya zat yang memuai saat membeku, bukti ketelitian takdir ilahi. Tahap keempat, asap kosmik. Kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih merupakan asap, merujuk pada debu dan gas pada awal pembentukan langit. Tahap kelima, pembentukan bumi, matahari, dan bulan. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Sistem kosmik yang bertingkat-tingkat. Tahap keenam, 7 langit. Lalu dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Tahap ketujuh, waktu sebagai program ilahi. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah pada waktu dia menciptakan langit dan bumi. Tahap kedelapan, tempat beredarnya bintang-bintang. Maka aku bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang, sebuah petunjuk tentang penemuan kosmik. Tahap kesembilan, keseimbangan kosmik. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan. Hukum-hukum presisi yang mengatur alam semesta. Tahap ke-10, makhluk melata di langit. Dan di antara tanda-tandanya ialah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang ditebarkannya pada keduanya. Tahap ke-11, malaikat. Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan, makhluk dari partikel, atom, dan air yang ditugaskan menjalankan ketetapan Allah. Tahap ke-12, jin. Dan kami telah menciptakan jin sebelum itu dari api yang sangat panas. Makhluk api yang diberi tanggung jawab. Tahap ke-13, manusia sebelum insan. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah. Allah menciptakan mereka dari tanah, namun tanpa tiupan ruh. Tahap ke-14, Adam dan Hawa peniupan ruh. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya ruhnya. Kemuliaan ilahi khusus berupa kemampuan mengubah persamaan matematika menjadi penemuan ilmiah. Tahap ke-15, manusia sebagai khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, ditugaskan melayani makhluk dan menyampaikan firman Allah. Tahap ke-16, makhluk-makhluk gaib, dan dia menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Kemungkinan adanya kehidupan non-karbon. Tahap ke-17,
Bersemayamnya Ar-Rahman di atas Arsy. Ar-Rahman bersemayam di atas Arsy. Kesempurnaan penciptaan setiap kejadian. Tahap ke-18, hari perhitungan. Pemilik hari pembalasan. Program kerja untuk menghitung seluruh makhluk. Tahap ke-19, tempat keberadaan makhluk, yaitu lokasi di mana makhluk itu berada. Kursinya meliputi langit dan bumi. Tempat keberadaan makhluk-makhluk di 7 langit. Tahap ke-20, dan 8 malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas mereka pada hari itu. Awal penciptaan baru dari 8 langit. Tahap ke-21, penciptaan masa lalu dan masa depan. Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kalian terburu-buru. Allah menciptakan ciptaan terdahulu dan terus menciptakan ciptaan yang baru. Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka merintih dan mengeluh. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Tahap ke-22, Allah menyertai seluruh makhluk. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, namun Dia melihat segala penglihatan itu. Allah senantiasa terhubung dengan seluruh makhluk. Begitulah Al-Quran yang mulia menyingkapkan tahapan penciptaan ilahi dari energi gelap hingga manusia yang dimuliakan dengan ruh. Ini adalah perjalanan melintasi ruang dan waktu yang memperlihatkan keagungan Sang Pencipta dan hikmahnya dalam mengatur alam semesta.